Salam olahraga football lovers, kembali lagi di channel kesayangan kita, Prediksi History Apple, dimana pada prediksi kali ini kita akan mencoba membahas 5 laga yang akan bermain pada tanggal 11 Oktober sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021. Dimana untuk 5 laga kali ini kita ambil pada kualifikasi Piala Dunia zona Eropa. Dan sebelum kita masuk ke prediksinya, buat football lovers yang lagi mencari betting online terpercaya dan teraman, saya perkenalkan Jiwa Bola, situs teraman dan terpercaya. Dijamin berapapun WD-nya akan langsung dibayarkan oleh Jiwa Bola. Jadi tunggu apa lagi? Langsung saja daftar di link yang sudah saya sematkan di kolom komentar di bawah. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja kita menuju ke pertandingan yang pertama. Di mana pada pertandingan yang pertama ada timnas dari negara Kroasia versus timnas dari negara Slovakia. Jika kita mencoba membandingkan perform dari kedua timnas ini, di mana pada pertandingan terakhir Kroasia away ke kandangnya Siprus, Kroasia menang dengan skor 3-0. Dan untuk 5 pertandingan terakhir, di mana Kroasia mengoleksi 3 kali kemenangan, 1 kali menderita kekalahan dan 1 kali meraih hasil imbang. Sedangkan jika kita melihat di tim sang lawan, di mana ada timnas dari negara Slovakia, di mana pada pertandingan terakhir Slovakia away ke kandangnya Rusia. Slovakia harus berlapang dada menerima kekalahan dengan skor 0-1. Dan untuk 5 pertandingan terakhir, di mana Slovakia meraih 1 kali kemenangan, 3 kali menderita kekalahan dan 1 kali meraih hasil imbang. Sedangkan jika kita melihat di pertemuan terakhir dari kedua timnas ini, di mana pada pertemuan terakhir Kroasia menang dengan skor 1-0 atas Slovakia. Dan untuk 5 pertemuan terakhir dari kedua timnas ini, di mana Kroasia mengoleksi 4 kali kemenangan dan 1 kali meraih hasil imbang. Itu dia mengenai pertemuan terakhir dan pertandingan terakhir dari kedua timnas ini. Setelah saya mengamati kekuatan dari kedua timnas ini, maka saya lebih memegang Kroasia dengan memberi 1 bola di nilai ASEAN handicapnya. Dan untuk prediksi skornya, kemungkinan kedua timnas ini akan berakhir dengan skor 2-0. Itu dia mengenai pertandingan yang pertama. Selanjutnya kita menuju ke pertandingan yang kedua. Di pertandingan yang kedua ada timnas dari negara Latvia versus timnas dari negara Turki. Di mana jika kita mencoba melihat perform dari kedua timnas ini, di mana pada pertandingan terakhir Latvia bermain di kandangnya sendiri, harus berlapang dada menerima kekalahan dengan skor 0-1 atas Belanda. Dan untuk 5 pertandingan terakhir, di mana Latvia meraih 1 kali kemenangan, 3 kali menderita kekalahan dan 1 kali meraih hasil imbang. Sedangkan jika kita melihat di tim sang lawan, di mana ada timnas dari negara Turki, di mana pada pertandingan terakhir Turki bermain di kandangnya sendiri melawan Norwegia, meraih hasil imbang dengan skor 1-1. Dan untuk 5 pertandingan terakhir, di mana Turki meraih 1 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang dan 2 kali menderita kekalahan. Berbicara mengenai pertemuan terakhir dari kedua timnas ini, di mana pada pertemuan terakhir Turki bermain di kandangnya sendiri melawan Latvia, meraih hasil imbang dengan skor 3-3. Dan untuk 5 pertemuan terakhir dari kedua timnas ini, di mana kedua timnas ini sama-sama meraih hasil imbang, yang artinya di 5 kali pertemuan terakhir kedua timnas ini sama sekali belum ada yang pernah mengalahkan satu sama lain. Itu dia mengenai pertemuan terakhir dan pertandingan terakhir dari kedua timnas ini. Setelah saya mengamati kekuatan dari kedua timnas ini, maka saya lebih memegang Latvia dengan menahan 1/4 bola di nilai ASEAN handicapnya. Dan untuk prediksi skornya, kemungkinan kedua timnas ini akan berakhir dengan skor imbang, yaitu 0-0. Itu dia mengenai pertandingan yang kedua. Selanjutnya kita menuju ke pertandingan yang ketiga. Di pertandingan yang ketiga ada timnas dari negara Estonia versus timnas dari negara Wales. Jika kita mencoba membandingkan perform dari kedua timnas ini, di mana pada pertandingan terakhir Estonia bermain di kandangnya sendiri, menang dengan skor 2-0 atas Belarusia. Dan untuk 5 pertandingan terakhir, di mana Estonia mengoleksi 2 kali kemenangan, 2 kali menderita kekalahan dan 1 kali meraih hasil imbang. Sedangkan jika kita melihat di tim sang lawan, di mana ada timnas dari negara Wales, di mana pada pertandingan terakhir Wales away ke kandangnya Republik Ceko, meraih hasil imbang dengan skor 2-2.
Dan untuk 5 pertandingan terakhir di mana Wales mengoleksi 1 kali kemenangan, 3 kali meraih hasil imbang dan 1 kali menderita kekalahan. Berbicara mengenai pertemuan terakhir dari kedua timnas ini, di mana pada pertemuan terakhir Wales bermain di kandangnya sendiri melawan Estonia meraih hasil imbang dengan skor 0-0. Dan untuk 2 pertemuan terakhir dari kedua timnas ini, di mana Wales meraih 1 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Itu dia mengenai pertemuan terakhir dan pertandingan terakhir dari kedua timnas ini. Setelah saya mengamati kembali kekuatan dari kedua timnas ini, maka saya lebih memegang Estonia dengan menahan 1 bola di nilai ASEAN handicapnya. Dan untuk prediksi skornya, kemungkinan kedua timnas ini akan berakhir dengan skor imbang, yaitu 1-1. Itu dia mengenai pertandingan yang ketiga. Selanjutnya kita menuju ke pertandingan yang keempat. Di pertandingan yang keempat ada timnas dari negara Norwegia versus timnas dari negara Montenegro, di mana jika kita melihat perform dari kedua timnas ini, di mana pada pertandingan terakhir Norwegia away ke kandangnya Turki meraih hasil imbang dengan skor 1-1. Dan untuk 5 pertandingan terakhir, di mana Norwegia mengoleksi 2 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang dan 1 kali menderita kekalahan. Sedangkan jika kita melihat di tim sang lawan, di mana ada timnas dari negara Montenegro, di mana pada pertandingan terakhir Montenegro away ke kandangnya Gibraltar, Montenegro menang dengan skor 3-0. Dan untuk 5 pertandingan terakhir, di mana Montenegro meraih 1 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang dan 2 kali menderita kekalahan. Berbicara mengenai pertemuan terakhir dari kedua timnas ini, di mana pada pertemuan terakhir Norwegia menang dengan skor 1-0 atas Montenegro. Dan untuk 3 pertemuan terakhir dari kedua timnas ini, di mana Norwegia mengoleksi 2 kali kemenangan dan Montenegro meraih 1 kali kemenangan. Itu dia mengenai pertemuan terakhir dan pertandingan terakhir dari kedua timnas ini. Setelah saya mengambil kesimpulan kekuatan dari kedua timnas ini, maka saya lebih memegang Norwegia dengan memberi 3/4 bola di nilai ASEAN handicapnya. Dan untuk prediksi skornya, kemungkinan akan berakhir dengan skor 2-1. Itu dia mengenai pertandingan yang keempat. Selanjutnya kita menuju ke pertandingan yang kelima. Di pertandingan yang kelima ada timnas dari negara Romania versus timnas dari negara Armenia. Berbicara mengenai perform dari kedua timnas ini, di mana pada pertandingan terakhir Romania away ke kandangnya Jerman, Romania harus berlapang dada menerima kekalahan dengan skor 1-2. Dan untuk 5 pertandingan terakhir, di mana Romania mengoleksi 2 kali kemenangan, 1 kali meraih hasil imbang dan 2 kali menderita kekalahan. Sedangkan jika kita melihat di tim sang lawan, di mana ada timnas dari negara Armenia, di mana pada pertandingan terakhir Armenia away ke kandangnya Islandia meraih hasil imbang dengan skor 1-1. Dan untuk 5 pertandingan terakhir, di mana Armenia mengoleksi 3 kali hasil imbang dan menelan 2 kali kekalahan. Sedangkan jika kita melihat di pertemuan terakhir dari kedua timnas ini, di mana pada pertemuan terakhir Armenia menang dengan skor 3-2 atas Romania. Dan untuk 5 pertemuan terakhir dari kedua timnas ini, di mana Armenia meraih 1 kali kemenangan dan 4 kali kemenangan untuk Romania. Itu dia mengenai pertemuan terakhir dan pertandingan terakhir dari kedua timnas ini. Setelah saya mengambil kesimpulan dari kekuatan kedua timnas ini, maka saya lebih memegang Romania dengan memberi 3/4 bola di nilai ASEAN handicapnya. Dan untuk prediksi skornya, kemungkinan akan berakhir dengan skor 1-0. Nah, mengenai saran single bet dalam prediksi kali ini, saya menyarankan football lovers untuk memegang Norwegia. Itu dia mengenai 5 laga yang akan bermain pada tanggal 11 Oktober sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021. Kembali lagi saya ingatkan, ini hanyalah sebuah prediksi. Bisa benar dan bisa juga salah. Tidak ada yang menjamin kebenarannya 100%. Bagi football lovers yang sudah dapat prediksinya, langsung saja pasang di Jiwa Bola, situs teraman dan terpercaya. Itu dia untuk prediksi kali ini. Saya prediksi History Apple pamit. Semoga Anda beruntung dan salam olahraga.